Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1163, kamu berani memukulku. Setelah tamparan berbunyi nyaring, hanya untuk mengetahui bahwa tamparan itu ada di lengan. Seberapa cepat Thomaskin, apakah bisa ditandingi wanita? Dengan adanya Thomaskin, bagaimana Lisa bisa sukses? Lisa menemukan bahwa tamparannya dihentikan oleh lengan Thomaskin, dan dia langsung merasa tidak puas. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencari kematian? Sebelum dia bisa berbicara, Thomaskin tiba-tiba menamparkan dengan punggung tangannya. Terdengar bunyi tamparan. Itu benar-benar di wajah Lisa. Wajah Lisa tiba-tiba menunjukkan 5 sidik jari yang jelas, dan kemudian membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Air liur Lisa mengalir keluar, wajahnya panas, dan separuh wajahnya tidak sadarkan diri. Lisa sangat marah sehingga dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka pria ini akan berani memukulinya. Dia benar-benar mencari kematian. Kamu berani memukulku. Apa kamu tahu siapa ayahku? Thomaskin mencibir, siapa yang peduli siapa ayahmu? Bicara yang tidak-tidak lagi, percaya atau tidak, aku tampar kamu lagi. Wanita seperti ini, Thomaskin, tidak akan memberinya muka, dia bisa menahannya jika dia berbicara yang tidak-tidak. Tapi jika dia memukul seseorang dengan tangannya, itu akan menjadi kematian. Lisa kaget saat melihat Thomaskin masih ingin menamparnya, dan melangkah mundur, menutupi wajahnya dengan tegang. "La pria brengsek, Prilly-hu, kalian berdua tunggu aku, ku beritahu, ayahku dari dunia hiburan, kamu berani melakukan ini padaku, biarkan kalian mati tanpa tahu bagaimana cara matinya." Setelah berbicara, Lisa buru-buru lari. Setelah kata-kata kejam itu selesai, tidak perlu lagi tinggal di sini lagi, Lisa langsung lari. Prilly-hu berkacak pinggang, menghela napas dan mendengus dingin. Wanita jalang kecil, ini benar-benar minta dihajar. Thomas, harus aku katakan, tamparanmu bagus. Thomaskin tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tamparan di wajahnya melegakan Prilly-hu. Adapun yang dikatakan ayahnya Lisa, Thomaskin jelas tidak peduli. Wanita seperti ini, didikan keluarga seperti ini, diperkirakan orang tuanya bukanlah orang yang baik. Jika berani memprovokasi Thomaskin, Thomaskin tidak akan keberatan bersih-bersih sekalian. Bu Prilly sedikit khawatir. Haruskah kita pergi dulu? Sungguh bukan tindakan yang bijaksana untuk tinggal di sini. Bagaimana jika benar-benar menemukan seseorang datang kembali? Thomaskin berkata, tidak apa-apa, Bibi. Kamu boleh duduk dan makan tanpa perlu khawatir. Jika orang datang, aku akan mengurus mereka. Prilly-hu tersenyum, benar, jangan khawatir, Ibu, pacarku sangat baik, tidak ada yang berani memprovokasi Thomas, kan? Prilly-hu jelas bersikap menyindir, bukan pujian pada Thomaskin dari lubuk hatinya, dia ingin melihat Thomaskin dihajar orang. Thomaskin tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Tidak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Prilly-hu, dan dia tidak bisa menebaknya, jadi yang terbaik adalah tidak mengganggunya. Thomaskin bertiga duduk untuk makan dengan tenang. Setelah beberapa menit, tiba-tiba seorang wanita paruh baya datang, mengenakan perhiasan, dan mengenakan kacamata hitam di dalam ruangan, dan tubuhnya penuh dengan perhiasan berharga. Melihat Bu Prilly, dia tertegun. Huinasu, kenapa ada kamu? Nama Ibu Prilly adalah Huinasu. Dia terkejut ketika mendengar panggilan ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wanita paruh baya itu, mengerutkan kening, tiba-tiba bertemu seorang kenalan di sini. Jeanna Lee mengerutkan kening, dengan sedikit ironi di wajahnya, dan berkata dengan nada aneh. Bagus, Huinasu. Kamu cukup kaya sekarang, bisa datang ke restoran kelas atas ini untuk makan. Kamu sudah sangat tua,
jangan-jangan kamu juga melakukan serangkaian trik gadis penggait orang kaya. Jeanna Lee sedikit kesal. Biasanya dia tidak mampu makan di restoran Michelin ini. Kalau bukan karena traktiran teman, dia belum pernah ke tempat seperti itu. Dia tidak berharap untuk bertemu kenalan di sini, yang benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak bahagia. Kuncinya adalah bukan bertemu orang lain, melainkan karena Iu adalah Huinasu, musuh masa mudanya. Saat Iu, dia dan Huinasu menyukai ayah Prilihu pada saat yang sama. Akhirnya ayah Prilihu memilih Huinasu, dan keduanya pun menikah. Insiden ini telah memberikan pukulan besar bagi Jeanna Lee, dan dia selalu menyimpan dendam terhadap Huinasu. Meskipun mereka tidak saling menghubungi selama bertahun-tahun, Jeanna Lee terus memperhatikan Huinasu, dan akan mengunjungi lingkaran teman-temannya jika dia senggang. Selama dia melihat bahwa dia mengalami saat-saat buruk, dia merasa lebih baik. Hari ini, Jeanna Lee datang ke restoran kelas atas semacam ini, awalnya ingin pamer sendiri, memposting lingkaran pertemanan, biarkan Huinasu melihat kehidupannya saat ini. Pada akhirnya, dia tidak menyangka keduanya akan bertemu di sini, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Huinasu mencibir, "Elni bukan tempat yang mahal, kenapa tidak mampu makan?" Huinasu biasanya relatif rendah hati, tetapi hari ini dia bertemu dengan musuh yang mematikan, dan amarahnya meningkat. Melihat sikap Huinasu ini, Thomas Kin tahu sifat Prilihu mirip siapa, ibu dan putrinya diukir dengan model yang sama. Mendengar kata-kata Huinasu, wajah Jeanna Lee tiba-tiba menjadi hitam, sedikit tidak senang, dan berkata, "Oh, dari ucapanmu, Michelin bintang 3 ini sudah menjadi makanan rumahan di matamu, bukan?" Huinasu tersenyum, "Bisa dikatakan begitu, anak perempuan aku sekarang bisa menghasilkan banyak uang, jangankan makan di Michelin, tidak masalah bahkan untuk membeli beberapa Michelin. Hanya saja menurut aku restoran ini tidak begitu enak, tidak sebagus restoran Cina." Setelah Huinasu selesai berbicara, Jeanna Lee mengertakkan gigi dengan marah, dia benar-benar bisa sok hebat. "Kamu juga bisa membeli restoran Michelin, ada apa, putrimu jadi orang terkaya. Sudah sukses besar, bisnis apa yang keluargamu lakukan sekarang? Perampokan bank?" Jeanna Lee memutar matanya dengan penuh semangat, jelas tidak mempercayainya. Memang, orang kaya tingkat apa yang bisa membeli restoran Michelin? Seberapa kaya putri Huinasu? Prilihu tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kesempatan untuk berpura-pura hebat ini diberikan kepada ibunya. Dengan harga diri Prilihu, restoran Michelin sama sekali tidak ada artinya. Dia adalah raja perhiasan China, dengan kekayaan bersih puluhan miliar yuan, dapatkah orang biasa membandingkannya? Huinasu mencibir dengan ekspresi puas di wajahnya, melirik perhiasan di tubuh Jeanna Lee, dan berkata, "Perhiasan di tubuhmu ini dari Prilly Jewelry. Terlihat cantik sekali." Jeanna Lee tertegun sejenak, tapi dia tidak menyangka Huinasu akan memujinya, tapi itu membuatnya sedikit bingung, dan berkata sambil mendengus dingin, "Ya, ini perhiasan Prilly Jewelry. Seharga puluhan ribu yuan satu set. Kenapa, kamu iri? Kamu mau membelinya juga?" Huinasu tertawa, "Haha, aku sangat iri, tapi aku tidak perlu membelinya. Prilly Jewelry perkenalkan, ini putri aku, Prilihu." Jeanna Lee tercengang sejenak, lalu melirik Prilihu. Ekspresinya berubah beberapa kali, dan akhirnya menegang. "Prilihu, apakah kamu direktur dari Prilly Jewelry?" Prilihu tersenyum tipis dan mengangguk, "Ya, set perhiasan kamu adalah model publik Prilly Jewelry kami, yang termurah, terima kasih atas dukungan kamu." Setelah Prilihu selesai berbicara, Jeanna Lee tiba-tiba terlihat kaku. Memalukan, terlalu memalukan. Ingin memamerkan perhiasan kepada orang lain, tetapi menunjukkannya kepada Prilihu. "Ini direktur dari Prilly Jewelry." Lucu sekali. Jeanna Lee mengertakkan gigi dan mendengus dingin. "Huff, jadi apa? Bukankah mengandalkan mengkhianati kecantikan?
Akankah kamu memiliki anak perempuan secantik itu jika kamu tidak bersikap genit pada Kak Hu saat bersambung? Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.